Yesus selalu ada untuk menopang, membuat kami kuat. Karena kalau dipikir-pikir, keadaan kami secara duniawi seakan-akan Tuhan itu kejam. Tetapi bagi kami, Tuhan itu selalu ada bagi kami. Dia selalu ada menolong dalam kehidupan kami. Berawal, kami punya anak 4, laki 2, perempuan 2, Rinaldo nomor 1, Ronald nomor 2, 3-4 kembar, namanya Melisa, Melita. Berjalannya waktu, mulai kecil, kami dulu pelayanan di salah satu gereja. Anak-anak kami mulai kecil kami sudah bawa untuk memuji Tuhan. Dan kami ajari mereka untuk mengerti bahwa ikut Tuhan tidak sebentar, tetapi melalui proses biar mereka lebih kuat untuk menghadapi hari-hari ke depan. Berjalannya waktu tahun 2020, anak kami Melisa 20 Desember 2020 dipanggil Tuhan. Di situ kami merasa sangat terpukul dan kami sangat bingung, bahwa kami berpikir, kenapa ya Tuhan kok ini anak ceria, anak sehat, tetapi ikut Tuhan selalu, tetapi kok dipanggil ya. Di situ kami berlima terpukul dan kami saling menyalahkan diri masing-masing karena kami minta ada apa yang salah. Berjalannya waktu, Melita waktu itu memang mereka mulai kecil sudah latihan, sudah les untuk musik, les juga untuk vokal. Melisa Melita waktu itu sering pelayanan di sekolah minggu, pelayanan juga di gereja kami waktu itu sebagai singer, dan selalu sebelum khotbah selalu mereka duet. Dan waktu Melisa berpulang, Melita dibawa kakak rohaninya ke salah satu label rohani Impact Music. Waktu itu di dalam keterpurukan kami, Melita waktu itu sempat disinggung beberapa kali untuk bersaksi bahwa yang penting kami jalan saja, jalanin apa yang Tuhan mau. Walaupun kami nggak tahu arahnya bagaimana, tapi kami tetap jalan dalam Tuhan. Yang membuat kami sampai saat ini berpikir bahwa Tuhan itu baik, tidak pada waktu itu, tapi kebelakangan kami berpikir Tuhan itu sungguh unik banget untuk membimbing kami, menjadikan kami semakin dekat untuk Tuhan. Karena apa? Melita itu seorang yang tidak pede. Melita itu selalu kakaknya gitu. Melisa yang selalu dianggap lebih baik. Tetapi Tuhan angkat dia melalui lagu seorang pencipta lagu yang dibawakannya waktu itu dari band musik yang dinyanyikan judulnya Penolong yang Setia. Di situ waktu itu salah satu, kami nggak tahu, tapi menurut band musik salah satu lagu rohani yang pernah trending di Indonesia. Belum pernah ada lagu rohani yang trending menurut mereka. Itu salah satu penyertaan Tuhan. Itu Januari. Desember 2020 kakaknya berpulang, di Januari lagu dia trending. Dia bilang hanya Yesus penolong yang setia, sementara dia tidak merasakan pertolongan Tuhan Yesus. Itu omongan dia. Ternyata memang Tuhan menolong dengan cara yang unik. Di situ Tuhan menolong kami. Dia merasa dipeluk Tuhan. Kadang kita mikir gimana caranya dipeluk Tuhan. Ternyata kami juga bisa merasakan bahwa di dalam kesedihan kami, di dalam kehancuran kami bisa merasakan pertolongan Tuhan. Tuhan bisa memeluk kami. Akhirnya berjalannya waktu tahun 2023, mohon maaf kalau tidak lengkap semua saya ceritakan, atas kebaikan hatinya Pak Rudi dengan Impact Music, Melita dibuat satu ide oleh Pak Rudi bahwa ini Melita harus dibuat satu video klip ya Pak ya, di salah satu tempat. Semua itu oleh kemurahan Tuhan, kebaikan hatinya Pak Rudi, gratis Bapak Ibu. Pak Rudi yang fasilitasi semua dengan semua alat Pak Rudi buat.
Tuhan tidak pernah berhutang. Ada cerita tahun 2023, apa yang Pak Rudi buat itu Tuhan bayar dengan suatu kebanggaan, sukacita bahwa Tuhan baik, bahwa salah satu Melita tidak siapa-siapa, dia hanya junior yang tidak pede, yang gagal idol, tapi dia bisa menjadi salah satu, bukan salah satu, satu-satunya penyanyi rohani terbaik tahun 2023 yang mendapatkan Kami berterima kasih juga ke Pak Rudi yang sungguh memperhatikan Melita. Pak Rudi ini sebetulnya sudah menganggap Melita itu anak, karena gimana ya? Karena kebaikan Tuhan. Jadi kami berterima kasih Pak Rudi untuk semua kebaikannya. Berjalannya waktu tahun 2024 ini, tanggal 8 April 2024, Melita berpulang. Waktu Melita berpulang, kami bingung, kami tidak punya apa-apa. Dan waktu itu Melisa ada di daerah Bekasi. Saya hanya berpikir bahwa Melita akan saya timpakan ke kakaknya, karena kami tidak punya apa-apa, tidak punya, bingung saja gitu. Tetapi puji Tuhan, di gereja kami, ibu gembala kami telepon, Pak, Bapak jangan berpikir macam-macam, semua biaya untuk Melita, karena di gereja kami juga Melita sangat disayangi, termasuk di gereja CK7 ini. Bapak nggak usah mikir, itu semua nanti kami biayain. Saya bilang, iya Bu, entar Melita taruh mana? Padahal pikirannya Melita itu harus di San Diego. Saya bilang, Melita di Pedurenan Bu, saya mau timpakan ke kakaknya. Oh iya, kami ikut keluarga saja. Tapi berjalannya waktu, kami dapat kabar bahwa Melita harus San Diego. Saya bilang, nggak mungkin, nggak bisa. Masa satu di sana, ini kembar. Saya berpikir. Jadi pas waktu itu hari Senin tanggal 8, Melita berpulang di Karolus. Saya ketemu dengan Pak Rudi datang untuk melihat kami di sana. Pak Rudi hanya bilang begini, Pak, kalau perlu apapun, perlu uang, ngomong ya. Saya bilang, saya nggak mikir apapun. Baik Pak, makasih. Dan saya lakukan itu aja, karena saya nggak berpikir, karena saya pikir Melita itu udah nanti bareng kakaknya. Tapi berjalannya waktu, Melita harus di San Diego, dan itu dibiayain oleh gereja kami. Saya berpikir, saya ingat bahwa Pak Rudi pernah bilang, karena saya dekat ke Pak Rudi, saya nggak malu-malu, saya bilang ke Pak Albert yang punya Image Music, Pak, saya bingung, saya tidak punya uang, bahwa Melita harus di San Diego, tapi Melisa di Pedurenan. Saya nggak mau Pak, kalau memang boleh biar Melisa juga bisa bareng di San Diego, karena saya pikir itu kan mahal Bapak Ibu, saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya uang, saya nggak punya dana untuk itu. Kami jadi bingung, kami apa segala macam. Berjalannya waktu, Pak Albert komunikasi dengan Pak Rudi. Nah itulah kebaikan Tuhan, tidak ada berapa lama, nggak ada sejam sepertinya, saya langsung dapat info bahwa Pak, oke, nggak masalah. Saya ditanya biaya berapa, sekian, oke, nggak masalah, bisa. Waduh, puji Tuhan, saya nangis itu. Tuhan, kok ada rasa dalam kesedihan, ada rasa sukacita di situ. Tuhan unik banget ya buatnya gitu. Terus kami tahu bahwa berita itu, bahwa Pak Rudi yang istilahnya menyebarkan info itu ke hamba-hamba Tuhan, seperti tadi yang dibilang bahwa salah satu yang berbaik hati yang kami hormati, Bapak Pendeta Dr. Yanto, Gembala Sidang tempat ini, kami sungguh sangat berterima kasih atas kebaikannya. Memang beberapa kali beliau pernah ketemu, dan terus terang tadi saya terutama sangat terharu dan nangis mulai awal sampai tadi. Saya masih ingat Melita di sini. Dia kesaksian pujian untuk memberkati Tuhan. Terima kasih untuk supportnya Bapak Ibu, jemaat CK7 di Kemayoran ini, atas semua dukungan doa dan kebaikannya terhadap kami. Dan Pak Yanto juga, bahwa kami tidak sendiri,
bahwa kami ada anak-anak Tuhan seperti tadi yang dikotbahkan Pak Rudi, bahwa memang harus begitu anak-anak Tuhan. Kebaikannya itu tidak sementara, tapi kebaikannya itu akan Tuhan catat nanti untuk kita dapat menerima mahkota kehidupan di surga. Untuk itu kami sekeluarga, bahwa Melisa bisa ke San Diego atas kebaikan hatinya dari Pak Rudi, Pak Yanto, dan Pak Abraham Supit. Kami sekeluarga sangat berterima kasih karena itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhanlah yang memakai beliau untuk bisa menolong kami. Itu kami keluarga sangat berterima kasih, biarlah Tuhan yang selalu menolong gereja ini dan memberkati, dan kami juga tetap kuat dalam Tuhan, bahwa kami ingat bahwa Melita bilang hanya Yesus penolong yang setia. Amin. Mungkin dari sebelum terakhir Ibu ada 1-2 menit bisa Ibu sampaikan. Puji Tuhan untuk bisa berdiri saat ini di sini. Karena kehilangan 2 anak itu sangat sakit. Sangat sakit. Melisa Melita itu kembar. Dan mereka gak pernah dipisahkan dari lahir. Mereka itu hanya pisah pas mengikuti Indonesian Idol. Setelah Melisa berpulang, saya pikir itu jalan-jalan Tuhan ya Pak. Yang gak pernah kami pikirkan, waktu itu kami kena COVID. Tapi di saat kami terpuruk, kami ditinggalkan anak kami secara mendadak. Yang kami rasa, terutama saya sendiri sebagai mama, saya bawa anak-anak saya dari kecil untuk Tuhan. Saya ajari mereka pelayanan. Di pikiran saya, anak saya pasti panjang umur. Anak saya pasti diberkati. Karena saya ingat perintah kelima. Tapi yang terjadi, malah Melisa dibawa di usia 19 tahun 11 bulan. Kami terpuruk. Terutama saya sangat terpuruk waktu itu. Saya banyak protes ke Tuhan, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, semuanya. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan mengangkat kembarannya Melita menjadi penyanyi rohani yang sungguh-sungguh kasih hatinya untuk Tuhan. Dan di tempat ini, saya ingat Melita ada 3 kali ya. 3 kali Melita di tempat ini, dia selalu menyaksikan Melisa. Bagi saya itu memang sangat sakit. Saya harus membayangkan anak saya di bawah tanah, satu di sini. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Setelah kejadian Melita juga pulang ke surga. Saya mendengar dan saya beberapa kali mengikuti. Pernah beberapa kali buka sosial media. Banyak jiwa kembali ke Tuhan. Banyak orang-orang yang semakin serius mencari Tuhan. Saya pikir, ya sudah, saya ikut Tuhan saja. Tuhan, saya mau bawa kami kemana kami ikut. Tuhan mau pakai anak saya untuk menjadi saksinya. Dan saya ikut. Karena mujizat banget untuk bisa berdiri saat ini. Saya percaya banyak saudara-saudara kita, orang-orang yang mengasihi kami, banyak hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mendoakan kami supaya kami kuat. Terima kasih buat semuanya. Puji Tuhan, kita sudah bersaksian. Terima kasih sekali lagi Pak Pastor sama Ibu yang Rinaldo dan Ronald juga terima kasih. Tuhan memberkati Ibu ya. Terima kasih bicara Tuhan. Baik.